Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama gua Kopianan dan terima kasih udah mampir teman-teman. Nah, di video kali ini gua mau ngejelasin. Nah, di video ini sorry teman-teman sebelumnya kalau ada suara lagu-lagu gitu ya, lagu-lagu lawas karena di rumah gua lagi ada muter lagu dan ya kali ini gua mau ngejelasin tentang package yang namanya Freeze gitu teman-teman ya. Nah, tutorial ini terinspirasi dari again Resocoder selalu karena ini adalah apa ya, bisa dibilang dia ini orang yang lain daripada yang lain gitu, dari bahkan dari gua sendiri. Dia kayak research gitu lah ya, research banyak banget package-package yang wow luar biasa, dan dia lagi ngebikin ini. Nanti gua akan coba bikinkan juga dalam versi gua, dan gua minta izin ke Resocoder untuk gua ambil ilmunya gitu ya, dan ininya untuk dijadiin tutorial di channel gua. Nah, Freeze itu apa sih? Freeze itu sebuah package yang bisa seperti menduplikasi atau meniru kelas yang ada di Kotlin. Nah, di Kotlin sendiri ada kelas yang luar biasa, namanya itu adalah Shield gitu ya, Shield dan Union gitu, Shield atau Union. Nah, ini sama intinya intinya apa sih? Intinya dia bisa nulis apa? Code dalam satu baris, bikin data kelas dalam satu baris kayak gini ya. Ini codingan Kotlin dan ini sangat-sangat-sangat membantu sekali, dan ternyata di Dart bisa dengan bantuan Freeze dan Code Generator. Nah, sebelumnya kita akan mengdependensi ngambil semua. Sebelumnya juga teman-teman, gue mau ngasih tahu kalau base project yang ada di depan mata teman-teman semua ini ada di deskripsi ya. Nanti gue akan coba taruh di deskripsi untuk GitHub-nya, kalian bisa ambil. Oke, langsung aja gua akan ambil yang pertama di sini phrase-nya sendiri. Yang kedua, kita ambil di sini JSON juga karena kita mau bermain juga dengan JSON serializable dan JSON annotation yang videonya udah sempat gue bikin juga. Kemudian gue juga mau ambil build runner di sini. Build runner. Nah, yang ditaruh di dependensi itu adalah meta. Sebenarnya meta nggak penting, tapi Resocoder pakai. Nanti gue jelasin kenapa dia nggak penting. Nah, yang ditaruh di sini itu adalah annotation doang. JSON serializable-nya gue taruh di atas. Build runner ya, gue taruh di atas. Oke, ini teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat di kodenya si Resocoder, dia memakai meta. Nanti gue jelasin. Sama di sini dia tidak memakai freeze annotation. Padahal untuk versi yang sekarang teman-teman, di versi 1.10 ya, ya 1.10 itu harus pakai annotation. Oke, annotation seperti ini. Metanya juga kita bisa buang sih sebenarnya. Kita save aja jadi kayak gini settingan untuk dependensinya. Nah, gue akan jelasin kalau misalnya di dokumentasi resminya bahwa di sekarang udah versi 1.10 dan Resocoder ini masih 1.0.1 freeze 0.10 gitu ya. Jadi banyak perubahan pastinya. Nah, ini adalah versi untuk 0.10. Kalau nanti dia udah di versi 1 ya bakal beda lagi pasti caranya. Kalian tinggal request aja, nanti gue akan coba bikinkan untuk versi terbarunya gitu. Karena ini pasti bakal update. Nah, di sini dia pakai immutable teman-teman. Karena dia pakai immutable, makanya dia mau nggak mau harus pakai meta. Sedangkan kita nggak perlu lagi. So, kita akan lanjut aja. Nah, setelah itu kita masih mendownload untuk pub dependensinya. Kita tunggu aja. Oke ya, nah udah beres. Kita close aja. Kita masuk ke lib dan kita akan bikin sebuah kelas baru. Namanya user.dart. Dan ini gue pakainya Dart Project ya, bukan Flutter Project, karena kita masih mau bermain dengan backend-nya dulu atau codingan dasarnya dulu. Nanti bisa diimplementasikan kalau udah ngerti di bagian sininya. Oke. Biasanya teman-teman, kalau bikin kelas itu kan kayak gini ya. Ya kan? Nanti di sini ada string nama, integer, age gitu ya. Kita nggak menggunakan ini lagi, kita makainya abstract class
user, kemudian kita tambahkan with underscore dollar user. Ini adalah cara penulisan untuk freeze codingnya. Kemudian teman-teman di sini kita bisa bikin konstan bebas apa aja sebenarnya. Kalau gue bikin konstan factory gitu ya. Kita bikin kelas apa, user, isinya apa nih. Kalau kita lihat di Resocoder dia bikinnya kayak gitu tuh kan. Kita bikin string name sama integer age. Kita sama dengan underscore user. Kira-kira begini teman-teman. Yep, underscore user. Nah, ini adalah kelas yang sama kayak Kotlin di bagian ininya ya. Ini hampir sama kayak Kotlin. Jadi cuman di satu ini doang kita udah bisa mendeklarasikan sebuah kelas. Kita nggak perlu lagi tuh manggil konstruktor yang kayak gini nih. Gitu kan biasanya gini kan this.h. Nah, ini nggak perlu lagi. Jadi kita akan hapus ini. Tapi dengan catatan kita akan tambah di sini freeze gitu teman-teman ya, freeze, dan dia akan mengimport si freeze annotation. Setelah itu kita jangan lupa untuk ngebikin partnya. Ini kalau kita pakai code generator biasanya harus ada karena dia akan nge-generate code-nya sesuai dengan nama ini. Jadi nama filenya nanti adalah nama ini. Biasanya namanya user dot sama dengan nama kelasnya dot freeze dot dart gitu. Kalau JSON serializable kan dia pakai G ya. Kita save dan jangan lupa kita jalankan code generatornya. Oh, gua hafal. Nah, dia akan mengenerate. Oke, katanya fail teman-teman. Kita akan coba lihat filenya ada di mana. Oke teman-teman, gua nggak tahu kenapa. Kayaknya karena kita hapus metanya deh ya. Gue juga nggak ngerti. Di sini gue udah tambahin lagi metanya. Jadi kalau kalian mengalami error yang sama, coba kalian tambahin metanya. Ini di save lagi gitu ya, ulang di save biar dia install lagi. Baru kalian jadiin dan akhirnya sekarang udah bisa nih. Nah, jadi udah ada nih ya, udah kebentuk nih semua filenya. Cara makanya gampang banget. Misal teman-teman punya variabel namanya user, teman-teman tinggal panggil aja user, tidak perlu dideklarasikan lagi, langsung panggil kelasnya jebret-jebret. Masukin namanya apa gitu kan, masukin ininya age-nya berapa. Nah di sini kalau teman-teman lihat di sini dia diharapkan dia pakai single quotes ya. Nah seperti itu. Nih teman-teman lihat dia butuh string name dan string integer age, jadi kita masukin ke sini, tinggal kita print user. Nah kerennya lagi di sini kalau mau ngeprint teman-teman udah langsung print gini aja. Biasanya kan kalau kayak gini nggak bisa nih kalau teman-teman pakai kelas biasa. Kalau kayak gini bisa. Nih kita akan coba Ctrl F5 dan hasilnya langsung kayak kelasnya langsung gitu, tapi ada isinya. Karena di dalam user freeze-nya sendiri dia udah di override yang toString itu udah ada. Jadi kita nggak usah bikin lagi gitu. Jadi udah di generate semua sama dia secara otomatis. Yang kedua, kalau teman-teman punya dua user nih, user 2 dengan nama yang sama dan yang sama juga, teman-teman bisa di if gitu ya. Final result. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya user sama dengan user 2, ya ini pasti munculnya boolean gitu ya, false atau true. Nah, kerennya lagi dia udah bisa langsung teman-teman. Jadi kalau kita F5 langsung true gitu. Kalau misalnya usianya beda aja gitu ya, terus kita F5 baru dia akan keluar false. Nah kalau di kelas biasa ini nggak akan bisa, ini akan rusak gitu ya, dia nggak akan mau gitu teman-teman. Nah yang kemudian yang mau gue jelasin juga di sini adalah kalau misalnya gue mau ambil user 2 terus gue mau rubah gimana bang, misal kayak gini ya. Jadi kita tinggal user 1 ada yang namanya copy with gitu ya. Kita copy with artinya adalah kita akan merubah namanya tapi age-nya biasa aja. Cara ngerubah nama kayak gini, copy with, teman-teman buka kurung, tinggal dikasih tahu yang mau dirubah itu apa. Nama kan, tinggal teman-teman gini aja, copy with, bentar. Harusnya ada gini nih. Nah gitu bisa.
Nama jadi Carlos misalnya. Terus teman-teman print nih user 2-nya. Save, gue run lagi. Tuh, langsung keganti gitu. Jadi cara ngegantinya kayak gini. Bukan kayak gini teman-teman ya, bukan kayak user .h sama dengan 10 gitu. Kayak gitu error tuh nggak bisa. Intinya kayak gitu ya. Jadi di sini kalau di freeze sendiri teman-teman ya, sorry teman-teman kalau ada WA, ntar gua silent dulu. Sip. Nah, di sini itu kalau misalnya teman-teman mau baca di dokumentasi lengkapnya, dia sebenarnya udah kasih nih. Ada cara install, cara ngeran generatornya, sama ada basic-basicnya di sini. Ada .toString-nya di sini juga yang tadi kita udah coba lihat gitu ya. Ada copy with yang barusan kita coba. Terus ada non nullable nanti juga di next video kalau gua pakai ini gua akan pakai fitur-fitur yang ada ya. Nah, sekarang kita mau masuk dulu nih ke dalam union atau shield class-nya. Sebelum masuk ke situ, gue mau ngejelasin di from JSON atau to JSON-nya dulu deh. Nah, di sini teman-teman ya, kita kerennya lagi di kelas yang sama, bukan di kelas yang sama. Maksud gue di sini kita bisa ngebikin to JSON from JSON lebih gampang daripada cara-cara yang pernah gue bikin. Gue itu pernah bikin pakai JSON serializable, pernah pakai web JSON to Dart kan. Nah, sama pakai data class, Dart data class. Sekarang kita bisa pakai ini doang. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Teman-teman tinggal panggil lagi partnya karena kita mau generate code-nya lagi. Sama kayak JSON serializable, kita di sini pakai user.g.dart gitu ya. Terus kita bikin factory-nya teman-teman. Jadi caranya kayak gini, user dot to JSON from JSON gitu ya, biasanya gitu kan. Ini bentuknya map string dynamic gitu kan, namanya JSON, terus dia sama dengan kita get datanya dari underscore tanda seru dollar user from JSON, namanya apa gitu ya. Namanya biasanya gabungan dari sini teman-teman, tapi di kapital di depannya. Biasanya kayak gini bukan? Oh, parameternya masukin JSON. Kayak gitu. Gini ya, kalau teman-teman pergi ke JSON serializable, teman-teman tinggal nambahin satu code gini doang. Udah, tinggal kita generate. Nah, tapi sebelum di generate, teman-teman harus ingat kalau teman-teman harus mengimport yang namanya JSON annotation-nya. Kayak gitu ya, harus ada. Kalau nggak dia nggak akan bisa ngegenerate gitu. Nah, ini nggak usah kita pasang lagi. Biasanya kita pasang kayak gini kan, JSON serializable kan. Nah, sekarang nggak usah karena dia barengan sama freeze kayak gitu. Ini kita save aja. Ini teman-teman lihat, dia ngebentuk satu file baru user.g di sini, dan di sininya udah di generate from JSON-nya plus to JSON-nya juga udah ada. Tinggal kita pakai. Cara pakainya gimana? Cara pakainya gampang banget kan. Kalau kita misalnya mau ngerubah user ini jadi JSON, berarti tinggal final result JSON sama dengan user dot user dot to JSON gitu. Langsung pakai aja user dot to JSON. Udah, teman-teman tinggal copy, paste, di save, dijalanin, keluar di JSON-nya. Tuh, ya kan? Keren ya. Bedanya apa bang sama dengan kalau kita pakai JSON yang biasa? JSON yang biasa itu kayak gini ya. JSON yang biasa itu kita pakai encode ya, kalau nggak salah. Encode user, gitu bukan? Kita copy, kita paste, kita save, kita F5. Tuh, kalau pakai JSON yang ini, dia ada ininya teman-teman. Ada ininya lah ya, apa ini namanya? Ya itulah, dia kasih tahu ini bentuknya apa. Jadi bedanya di situ ya. Kalau misalnya kalian mau mengencode dari sini juga bisa teman-teman gitu. Tapi itu nantilah kita akan bahas lebih lanjut. Nah, kalau mau ngerubah dynamic JSON-nya jadi kelas lagi gimana bang? Teman-teman tinggal panggil aja final deserialize
sama dengan user.from.json. Tinggal gituin lagi aja. Teman-teman tinggal jalanin, jadi deh kelas lagi. Kayak gitu. Gampang banget ya untuk JSON-JSON-nya ya. Gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Yang ketiga nih, yang terakhir itu tadi yang mau kita bahas adalah shield class-nya sendiri. Nah, shield class ini ada banyak teman-teman. Nanti gue akan jelasin 3 ini sama share properties-nya lah ya. Tapi sebelumnya gue mau menyontek dulu dari si Resocoder untuk contohnya. Karena menurut gue contoh dia adalah yang terbaik lah ya, yang gampang dimengerti gitu. Nah, kalau di Kotlin teman-teman ada yang namanya shield class, tapi jujur gue nggak pernah pakai juga. Nah, teman-teman bisa bikin kelas di dalam kelas gitulah. Jadi ada kelas add namanya, ada kelas subtract. Ini untuk penjumlahan dan pengurangan misalnya. Gitu. Intinya ada seperti ini. Kalau kalian dari Kotlin dan pernah pakai, harusnya kalian ngerti ya. Nah, terus ketika kalian panggil si operation ya, kalian bisa di when teman-teman, atau di if gitu lah ya. Kalau misalnya kita masukin datanya ke sini, maka dia ngapain? Kalau dia masukin datanya ke sini, maka dia ngapain, kayak gitu. Nah, kita akan coba pakai si Resocoder punya. Oke, di sini caranya gue akan bikin di bawahnya user aja, tapi beda kelas. Jadi gue bikin freeze lagi di sini. Gue kasih abstract class operation gitu ya, operation with underscore $user. Teman-teman tinggal bikin aja atau copy paste aja kayak gini. Oke, beres ya. Tinggal teman-teman ganti depannya biar sama. Jadi di sini kayak kita bikin sebuah kelas factory lagi yang add, di dalamnya ada data lagi kayak kelas biasa kayak gini lagi. Yang ini juga sama, kita bikin lagi, dan ini kita kasih nama masing-masing kayak gini. Kita tinggal save dan dia akan ke generate secara otomatis seharusnya. Tapi di sini dia error teman-teman ya. Why error why? Operation value copy with-nya kenapa ya? Gue selalu kena di sini nih. Oh, beda teman-teman. Ini beda namanya. Namanya lupa diganti. Gue save lagi. Nah, udah aman ya. Udah aman ya. Oke. Nah, cara makainya gimana sih? Cara makainya gampang juga, teman-teman. Teman-teman tinggal panggil aja operationnya, atau di sini gue akan bikin sebuah ini baru, teman-teman ya, integer gitu ya. Perform result misalnya. Gue kasih integer number 1, number, sama gue kasih di sini operationnya apa? Operation. Jadi gue mau ambil numbernya, terus gue lihat operationnya, dia penjumlahan atau pengurangan, terus gue akan coba keluarin hasilnya. Nah, caranya gampang banget teman-teman. Teman-teman tinggal return aja di sini, return. Teman-teman panggil operationnya, nih. Terus kita tanya operationnya apa, gitu ya kan? Kan di sini operation ada 2 tadi ya. Kalau teman-teman lihat ada 2 ya. Ada add, ada subtract. Nah, ketika dia masuk ke sini, berarti nanti cara manggilnya kayak gini kan. Var result sama dengan kita panggil si kelasnya, kita masukin integernya. Misal kita mau manggil operasinya apa nih, mau kita panggil, ya kita tinggal panggil aja operation gitu ya, dot add. Kita mau add atau subtract. Misal kita mau bikin penjumlahan, kita mau penjumlahan ya. Jadi gue mau ngejumlahin 12 dikurang 10, jadi 2 gitu ya, harusnya 2. Nah, si function yang ini harus bisa ngebaca ininya apa gitu. Artinya dia harus if di sini. Nah, di sini kita pakai when teman-teman. Gitu. Ketika kalian tekan tab, dia langsung muncul when dia harus ngapain aja. Pertama, kalian harus lihat di sini. Dia ada callback functionnya, di mana dia require 1 buah integer. Gitu ya. Berarti kita bikin kayak gini, kita kasih value. Terus kita akan return apa? Karena gue mau pengurangan, karena di sini dia add gitu ya. Kalau add kan penjumlahan kan. Jadi gue harus ngebaca function apa yang dipakai di sini. Kalau penjumlahan, gue akan jumlahin number plus value-nya gitu. Value ini dapat dari sini, teman-teman. Oke? Kebayang ya? Gue return kayak gitu.
Nah, kalau pengurangan sama kayak penjumlahan juga, gue ambil value-nya. Kalau si user masukin pengurangan, maka gue akan mengurangi number di minus dengan value. Kira-kira kayak gini ya teman-teman ya. Gue bisa nah kayak gini. Kebayang ya. Jadi di sini ketika kita masukin kayak gini, dia akan manggil subtract kan. Kalau subtract dia pasti ke sini. Berarti hasilnya harusnya 12 kurang 10, hasilnya 2. Jadi kita tinggal print aja. Print result di sini, bam. Kita run, hasilnya 2. Nah, kalau gua mau bikin penjumlahan, gua tinggal panggil aja yang add. Gua save lagi, berarti hasilnya 22. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi dia di sini ngecek. Nah, ada cara lain, yaitu kalian ilangin ininya teman-teman. Bentuk private-nya kalian ilangin. Jadi kayak gini, kalian save. Maka ketika kalian memanggil add, kalian cuman manggil add gini doang. Gitu. Kekurangannya adalah ya kalian harus harus nggak boleh nabrak ininya dengan yang kalian import. Misal kalian mengimportkan 2 kelas, ininya nggak boleh nabrak. Di sini add, nanti di kelas lain ada juga add, nah itu kena error. Kebayang ya untuk shield class. Tapi bukan cuma itu teman-teman. Di freeze-nya sendiri, tadi kalau teman-teman lihat, di sini itu ada when sama maybe when. Tapi sebelum ke sini, gue mau ngejelasin dulu nih. Iya deh, gue jelasin deh maybe when. Maybe when itu apa sih? Nah, gue akan hapus atau gue komen aja. Maybe when sebenarnya sama kayak when. Kalau kalian baca di sini, come on. Oke, dia buka. Ini baru. Kok dia nggak mau ke bawah sih? Ya udahlah ya. Intinya maybe when itu, kalau kalian dot maybe when, bam, nah dia akan muncul 1. Sedangkan kalau kalian when dia muncul semuanya gitu ya. Kalau kalian punya 10 ya muncul 10. Nah kalau gini kalian cuman munculnya 1 doang. Dan kalau kalian lihat di sini, kalian hover, dia tetap ngebutuhkan sebuah function, tapi or else. Nah, jadi gini teman-teman, maksudnya ini kalau nggak ada functionnya, kalian kosongin aja, tinggal kalian return aja, misal kalian return 0, karena tidak terjadi apa-apa. Maksudnya gini, kalau kalian panggil kelas ini, kan kalian manggil kelas ini, masukin angkanya 12, kalian masukin operationnya add kan, sedangkan dia di sini dicek dulu, operationnya apa gitu, dan kalian nggak masukin operation add, ini kayak else gitu, kayak if else gitu. Jadi karena dia nggak ada, kalian tangkap di sini, maka dia akan ngeluarin 0. Kalau tadi harus semua diisi gitu, karena ya harus semua. Nah kalau misalnya ada 100 misalnya, jadi kalian kan nggak mau disemuain kayak gitu kan, kalian bisa pakai maybe when ya, salah, maybe when. Nah, kalau maybe when, jadi kalian ya harus tahu gitu kan. Ya, kalau kalian mau nangkap add-nya ya kalian bikin sendiri. Tuh, add bikin sendiri, dan kalian lihat di sini dia butuhnya apa. Tuh masih butuh integer, jadi kalian ambil value aja, tinggal kalian return deh. Sama seperti yang tadi. Returnnya value ditambah number kayak gitu kan. Tinggal kalian save. Jadi kalau kalian run, ini harusnya munculnya 24 karena dia ditangkapnya sama ini kayak if else biasa. Itu maybe when. Selanjutnya teman-teman, ada juga yang namanya map gitu, dan rekomendasi dari gua adalah kalian jangan pakai maybe when atau when, tapi kalian pakai map atau maybe map. Nah, gua akan hapus lagi. Maybe map itu apa? Return operation dot map. Pertama kita map dulu. Cara kerja map hampir sama dengan when, harus semuanya, ingat ya. Harus semuanya. Ini gua format dulu. Nah,
Cuman bedanya ada di functionnya. Kalau tadi functionnya ininya integer, teman-teman ya. Kan integer kan tadi. Nah, kalau sekarang enggak. Tuh, dia mintanya nama si kelasnya sendiri gitu. Jadi, misal kalau gue bikin kayak gini, value gitu kan. Jadi gue nggak bisa lagi number plus value. Itu nggak boleh lagi. Gitu ya. Karena apa? Karena ini udah kelas gitu. Kelas yang namanya add. Gue bisa ngambil nilai yang ada di dalam kelas add tersebut. Jadi gue value dot, gue mau ngambil apa? Gue mau ngambil value. Kenapa value? Karena kalian memberi nama di, atau gue sih sebenarnya, memberi nama di sini tuh value. Kalau kalian misal kasih ini number dan di sini number, gitu ya, kalian save, maka di sini bukan dot value tapi dot number. Kayak gitu. Oke? Bayang ya buat kalian semua ya. Tuh. Kalau subtract gimana? Sama aja, gitu kan? Tinggal kalian kasih value di sini. Number dikurang value dot value. Bukan number. Udah gue ganti tadi. Tinggal kalian save. Udah. Kalau kalian run, sama aja hasilnya. 24 gitu ya. Karena ngambil nilai ini. Nah, kenapa gue merekomendasi ini? Karena yang pertama, karena kadang kelas itu punya banyak nilai teman-teman. Ada integer number 1, number 2, gitu ya, number 3. Kalau kayak gini ceritanya, gitu ya, kalian save aja ya. Kalian mau melakukan penjumlahan 3 semua angka ini kalian jumlahin aja ceritanya. Nah, kalau kalian pakai ini, bentar. Kalau kalian pakai ini, operation when, maka dia error. Kenapa? Karena si add sendiri dia butuh 3 angka di dalamnya atau 3 properti di dalamnya. Jadi kalian harus kayak gini. Kebayang ya? Tuh. Nah, itu kan sangat-sangat membuang tenaga dan membuang resource gitu ya. Sedangkan kalian bisa pakai map dengan dikasih value aja, kalian bisa ambil aja. Tinggal di sininya aja. Value dot number 2 gitu ya. Ditambah value dot number 3. Udah beres. Ya enggak? Kalian save, kalian run, oh ada error. Nah, di sini juga kalian nambahin. Kayak gitu teman-teman. Tinggal di run, hasilnya 48, gitu kan? Itu kenapa gue merekomendasi pakai map. Nah, ada juga yang namanya return operation dot maybe map. Nah, sama aja kayak tadi. Ya, harusnya kalian juga udah ngerti lah perbedaannya apa. Capek juga. Jadi itu teman-teman dia. Kita udah ngebahas nih beberapa. Dan by the way, bisa juga di dalamnya ada kelas lagi. Pokoknya bisa lebih banyak lagi lah. Kira-kira itu aja teman-teman yang mau gua sampaikan di Freeze ini. Buat kalian yang mau minta source code-nya, nanti gua akan taruh di link juga di deskripsi. Dan base project-nya juga akan gua bikin di deskripsi. Dan ya, itu aja teman-teman. Sampai ketemu di video gue yang berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa juga untuk share ya buat teman-teman kalian. Dan sampai ketemu di video gue yang berikutnya. Bye-bye.